Assalamualaikum anak-anak. Salam sehat selalu buat kalian semua. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini. Yuk sama-sama silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Baik, anak kami sekalian, berjumpa kembali bersama Bapak Dede Maulana Siregar, SPDI, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya bagi anak kami yang kelas 8 di SMP Negeri 1 Pematang Bandar. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, Bapak akan mengulang sedikit materi kita sebelumnya terkait tentang kitab-kitab Allah. Jadi materi sebelumnya terkait tentang kitab-kitab Allah, alhamdulillah nilai hasil diskusi kemarin sudah Bapak bagikan dan nanti bisa dilihat sama-sama di grup yang sudah kita buat bersama. Baik anak-anak kami sekalian, materi kita pada kali ini adalah kita akan belajar tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Seperti kamu saksikan, kamu lihat ada 3 gambar yang telah Bapak contohkan di situ. Yang pertama itu adalah miras. Miras itu panjangan dari minuman keras. Kemudian ada lagi perjudian dan ada lagi pertengkaran. Dari ketiga gambar ini, inilah yang mau Bapak bahas. Bapak akan sampaikan kepada kalian. Ketiga hal tersebut adalah merupakan senjata setan untuk menyesatkan manusia. Jadi, mari sama-sama dipahami apa yang Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, yang paling pokok adalah bagaimana sih definisi minuman keras, judi, dan pertengkaran secara ilmiah maupun islami. Ini dia definisi yang pertama kita bahas nanti, definisinya, pengertiannya tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran, baik secara ilmiah maupun secara hukum Islam. Kemudian apa saja sih akibat dari ketiga hal itu jika tidak kita hindari? Akibat itu artinya adalah dampak, ini dampak, pengaruh ya. Kemudian dan bagaimana cara menghindarinya? Baik, anak-anak kami sekalian, kita simak selengkapnya ya. Jadi mohon sama-sama diperhatikan. Yang pertama itu terkait tentang definisi. Jadi yang pertama itu adalah apa itu minuman keras. Nah, ini dia definisinya. Jadi sebenarnya minuman keras itu adalah minuman yang beralkohol. Ini dia,
yang mengandung etanol yang dihasilkan oleh penyulingan. Cara buatnya ini ya, etanol itu adalah eti alkohol, yaitu C2H5OH yang merupakan hasil fermentasi buah dan biasanya adalah dari buah anggur. Ini dia ya, fermentasi dari buah, yaitu biasanya itu kebanyakan itu dari buah anggur. Kemudian kegunaan etanol itu yang pertama itu untuk cairan disinfektan. Ini cairan disinfektan. Kemudian yang kedua kegunaannya itu sebenarnya untuk campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan campuran kendaraan bermotor. Bahaya berarti ya. Inilah yang diminum itu berarti. Kemudian yang ketiga itu kegunaannya sebenarnya itu untuk bahan pelitur. Kemudian yang keempat itu pelarut parfum. Nah, ini dia. Ini bahaya nih berarti ya. Kemudian yang kelima itu biasanya kegunaan etanol itu menjadi bahan bakar lampu spiritus. Nah, ya Allah, ngeri ternyata ya nak ya. Sehingga jika masuk ke dalam tubuh kita kegunaan etanol tadi, hasil fermentasi tadi, kalau masuk ke badan kita maka akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Hilang kesadaran kita, bisa jadi gila berarti ya, hilang sadarnya, bisa jadi gila. Itulah dia yang pertama, apa itu minuman keras. Nah, ini yang perlu pertama kali, ternyata minuman keras itu bahannya itu sebenarnya bukan untuk kita minum, tetapi ini banyak, ini ada 5 ini ya yang bahas ya. Kemudian selanjutnya adalah pandangan Islam tentang miras. Jadi di agama kita itu sangat jelas sekali. Ini Allah yang mengatakan, bukan Pak Didi. Ini Allah, ayat Al-Quran yang mengatakan nih, pandangan Islam tentang miras. Dalam Islam minuman yang mengandung alkohol dan yang biasanya memabukkan maka disebut dengan istilah khamar. Ya, istilahnya itu adalah khamar. Dalam Islam yang mengandung alkohol itu namanya khamar. Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar haram hukumnya. Ini jelas nih. Ayat Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu muskiri khamru wa kullu khamri haram. Ini ya, yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Jadi setetes pun yang kita minum dari yang mengandung alkohol maka itu sudah kategori haram. Contohnya nih seperti yang Bapak tampilkan, minuman keras banyak ya, banyak sekali jenis-jenis minuman keras. Barangkali anak-anak sudah tahu ya, yang memabukkan itu jelas khamar ya, hukumnya haram. Banyak itu, ini miras minuman keras. Kalau di sini tuh banyak, ada bir, kemudian ada jenisnya yang pastinya yang mengandung alkohol yang memabukkan. Kalau di daerah kita ini, di kampung-kampung kita ini, yaitu bagot itu seperti tua gitu ya. Tua itu kan memabukkan, itu haram hukumnya. Jadi hati-hati ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah obat terlarang. Nih, obat terlarang nih, bahaya ini. Jadi ini juga hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau kita konsumsi ini maka akan mabuk. Ini jelas. Ya, itu dia. Kemudian yang berikutnya, apa sih hukum
dalam Islam, nah ini dia. Hukum dalam Islam, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar hukumnya itu haram. Ya, hadis riwayat Muslim. Alasan dibalik haramnya khamar di antaranya itu pertama nih, tolong diperhatikan ya Nak ya. Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Hukum dalam Islam ini kenapa kok diharamkan ya? Pertama, khamar adalah induk dari segala kejahatan. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Wah, bahaya ini. Ya, apabila ia mati sementara ada khamar di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sholat itu tuh nggak diterima Nak selama 40 hari. Ya, jadi kalau kita sudah mengkonsumsi ini 40 hari ke depan, sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih parahnya apabila kita dalam keadaan masih ada khamar di dalam perut kita itu, maka apabila kita mati itu sebagaimana orang jahiliyah. Ini mohon supaya dipahami benar-benar bahayanya hukum dalam Islam. Kemudian alasan dibalik haramnya khamar itu yang kedua, khamar adalah induk dari kejahatan dan dosa yang paling besar. Ini ya jelasnya. Ini kan kata Allah itu dosa yang paling besar. Barang siapa yang meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, bisa juga saudara ibunya, dan bisa juga dari saudari ayahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian hukum dalam Islam, ya, hukum dalam Islam, khamar itu dilaknat. Ya, ada 10 hal. Pertama itu kenapa kok diharamkan? Pertama itu karena zatnya, ya. Kemudian karena pemerasnya. Jadi ke-10 ini hati-hati. Jadi kalau seperti ini ada terjadi, maka haram, baik karena zatnya, karena pemerasnya. Orang yang memeras untuk diminum sendiri, termasuk dia buat sendiri untuk diminum sendiri, itu juga haram. Kemudian yang menjual juga, penjualnya juga haram. Kemudian apalagi yang membeli, kemudian yang membawa sekalipun, ya, yang pembawanya, kemudian orang yang meminta orang lain untuk membawanya, atau kamu menyuruh orang untuk membelikan khamar, ini juga berdosa ini. Khamar ini yang dilaknat nih sama Allah nih. Kemudian orang yang memakan hasil penjualannya, itu jual hasil penjualannya itu juga haram, dilaknat oleh Allah. Kemudian apalagi yang meminumnya ini jelas ya, peminumnya. Kemudian yang terakhir itu adalah orang yang menuangkannya. Jadi orang yang menuangkan minuman ini juga kena hukumnya. Jadi agar kita tidak dilaknat oleh Allah, maka kita hindarilah yang ke-10. Ya, jangan sampai kita kena. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang menyuruh kita untuk membelikan, ya, kemudian menuangkan, nah ini tolong dihindari meskipun kita tidak minum, tapi kita juga bagian dari yang dilaknat Allah. Ya, jadi oleh karena itu jangan pernah berpikir untuk mendekati. Ya, jangan coba kita pernah berpikir untuk mendekati, apalagi untuk mencoba meskipun sedikit. Ya, jadi ini tolong meskipun sedikit, kalau bisa kita hindari, dijauhi, jangan didekati. Ya, jadi jelas ya Nak ya. Jadi khamar itu diharamkan dalam hukum Islam. Kemudian
kedua adalah judi. Ya, kedua adalah judi. Yang tadi adalah yang pertama khamar, minuman keras, kemudian yang kedua itu judi. Pertanyaan, apa itu judi? Dalam Islam, judi itu disebut istilahnya adalah al-maisir. Al-maisir itu adalah segala sesuatu yang dijadikan permainan yang di dalamnya terdapat hal yang dipertaruhkan, baik harta maupun jiwa. Ya. Jadi syarat terjadinya judi ini ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal bisa terjadinya judi. Yang pertama itu adanya harta yang dipertaruhkan. Ya, adanya harta yang dipertaruhkan. Itu ada taruhannya. Kemudian yang kedua, adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dengan yang kalah. Ya. Kemudian yang ketiga, pihak yang menang akan mengambil harta yang kalah, sebagian atau semuanya. Jadi kalau kita bermain ada taruhannya, ini juga kategori judi. Ya. Ini kategori judi. Ada yang kita pertaruhkan, bukan hanya uang, tapi juga bisa yang lain. Kemudian jenis-jenis judi. Jenis-jenis judi itu banyak ya, Pak, ya. Jadi tolong diperhatikan. Ini ada beberapa contoh yang Bapak tampilkan jenis judi. Ya. Islam memandang tentang judi. Allah sangat melarang manusia bermain judi. Ya. Kata melarang ini Allah. Pak Didi itu menyampaikan, mengingatkan. Jadi Allah itu sangat melarang untuk kita bermain judi. Mereka bertanya, ini di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi atau al-maisir. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar, ya, dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu lebih besar dari manfaatnya. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian di dalam hadis juga jelas dikatakan, barang siapa berkata kepada saudaranya, marilah kita bermain judi. Nah, ini mengajak, ini kita mengajak ya. Maka hendaklah dia bersedekah atau membayar kafarat. Jadi kalau kita mengajak untuk bermain judi, maka termasuk kita ini sudah mendapatkan dosa besar. Ya, jadi jangan coba-coba kita untuk mengajak ya, bermain. Ada meskipun dia bentuknya apalah jenis permainannya, kalau ada dipertaruhkan itu jelas diharamkan oleh Allah ya. Ya, maka kalau seandainya itu terjadi, maka dia disuruh bersedekah atau membayar kafarat. Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini contoh-contoh yang Bapak tunjukkan, contoh-contoh jenis judi. Ya, bisa jadi seperti lotre. Jadi dipertaruhkan, memang sebuah permainan, tapi kalau ada yang dipertaruhkan, ini jelas kategorinya judi. Allah sangat melarang ini ya. Lotre ini sering ini banyak ini sekali. Kalau misalnya kita kalau di daerah kita ini kalau ada contohnya nih kayak hiburan pasar malam gitu. Banyak tuh lotre itu. Nah, kan ada kita beli tiket, dia kan beli sesuatu, kemudian untuk mendapatkan sesuatu ini sifatnya judi, ini lotre. Kemudian ada juga contohnya adalah judi kartu. Nah, ini jelas ya kalau judi kartu. Kemudian sabung ayam itu artinya melaga ayam. Nah, di laga itu ayamnya dipertaruhkan. Ya, jangan hati-hati kan. Nanti Allah jadinya melaga kita di neraka sana. Kemudian ada judi online. Nah, ini yang saya lagi marak-maraknya itu judi online itu. Jadi tolong
dihindari. Nah ya, ini tolong dihindari. Jadi jenis judi ini yang Bapak contohkan, tapi banyak lagi jenis-jenis judi lainnya. Kalau ada yang dipertahankan meskipun hanya sebuah permainan, itu Allah larang. Nah ya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa sih judi itu haram? Nah, itu jadi pertanyaan juga buat kita semua. Mengapa sih judi itu diharamkan? Nah, ini. Yang pertama itu mengikuti perbuatan setan. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum atau khamar, berzudi atau berkorban untuk baik berhala, mengundi nasib dengan panah. Nah, ini contoh tadi seperti permainan tadi ya. Kemudian itu adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya, kenapa kok diharamkan? Itu karena yang pertama itu perbuatan setan. Kemudian yang kedua, mengapa itu diharamkan? Banyaknya kemudaratan yang menyertainya, diantaranya banyak ya, diantaranya contoh melalaikan dari mengingat Allah, semakin surnya dia lupa ya dengan kewajibannya, lupa dia kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merusak keuangan nih. Kalau udah habis duitnya ini nanti ujung-ujungnya jadinya mencuri, nyolong, merusak ekonomi, merusak keuangan. Kemudian yang ketiga, rusaknya rumah tangga. Jelas. Nah, dia kan berantem lah ya kan. Nah, gak ada lagi modal. Akhirnya ujung-ujungnya berantem lah, rusak rumah tangga gara-gara apa? Judi kan. Kemudian yang keempat, menimbulkan pertengkaran, ribut aja, ya kan? Pertengkaran, gaduh lah, gaduh. Gara-gara apa? Gara-gara kalah tadi, ya. Menimbulkan pertengkaran. Dan yang terakhir tuh, ini yang paling parah ini, terjadinya pembunuhan. Ini kita harus hindari, jangan coba-coba ya. Ya, mari sehingga tanamkan dalam diri kita bahwa tidak ada orang yang kaya dari berjudi, ini jelas nggak ada ya. Kalaupun ada, itu hanya ada di dunia fiksi belaka atau hanya di dunia film saja. Faktanya itu nggak ada orang kaya karena judi, nggak ada. Jelasnya Allah nggak ada. Jelas banyak nih mudaratnya. Apa itu judi itu haram? Karena banyak kemudaratan. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Yang jelas tidak ada manfaatnya. Ya, enak ya. Jadi kita hindari ini. Jelas ya nak ya. Judi jelas ya, itu dia dilarang. Kemudian yang ketiga adalah pertengkaran. Nih pertengkaran nih. Ini salah satu contohnya ada menampilkan tuh pertengkar ya, ribut ya, gaduh nih. Apa sih yang menyebabkan dua orang itu bertengkar? Apa? Tak lain dan tidak bukan adalah karena amarah. Ini amarah. Ada dua kata itu, a dan marah. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia itu adalah marah. Misalnya dari kata amarah tadi. Ya. Dengan cara ini, setan tuh bisa sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran. Ini dia. Kemudian menggugat takdir, ngomong jorok, kemudian mencaci habis, mengucapkan kalimat cerai yang akan mengakibatkan kepada kemudian menghancurkan barang, bahkan bisa sampai pada pembunuhan. Ini akibat karena pertengkaran. Jadi tolong dihati-hati, sepele, ini berakibat fatal, mudaratnya lebih banyak. Jadi bagaimana amarah itu bisa dikendalikan? Nah ini, amarah itu memang harus kita kendalikan. Kalau tidak kita kendalikan, apabila amarah tak terkendalikan, nah
berujung kepada maka akan berakibat jelas lebih banyak mudaratnya daripada yang pertama itu merusak tali silaturahmi persaudaraan, selisih paham, ribut, cekcok, ujungnya gak cakapan, gak kawan, ya kan? Istilah kalian itu SKT, ya kan? Ya, ini jelas nih ya, di dalam hadis Al-Quran juga mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan coba-coba diputuskan silaturahmi gara-gara pertengkaran dan akibat amarah dan akibat marah. Jangan. Kemudian yang kedua itu dunia menjadi sempit. Jadi sempit dunianya. Kenapa? Gak punya kawan dia, gak punya saudara. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang tersesat. Suatu kaum yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan sesat kecuali bila mereka suka bertengkar. Dia hadis riwayat Tirmizi. Kalau sudah suka bertengkar, ini sesat nih. Ya, kalau sesat itu ya gitu. Kemudian yang terakhir, amarah itu harus dikendalikan. Kalau tidak, yang keempat tuh bisa menghilangkan nyawa nih. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, neraka jahanam. Ia bakalan kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Ini dia. Hati-hati. Ya, nah ya. Jadi ini harus kita jauhi nih. Ini akibatnya. Kalau nggak dikendalikan ini bisa berakibat ini. Bisa berakibat satu, persaudaraannya putus, dunianya menjadi sempit, sesat hidupnya, bahkan bisa hilang nyawanya gara-gara apa? Berantem. Ya. Jadi cara menghindarinya gimana? Ini dia, cara menghindari amarahnya. Yang harus dilakukan ketika sedang marah itu adalah yang pertama sekali meminta perlindungan dari Allah dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kalimat-kalimat Allah, banyak-banyak istighfar, sebut nama Allah. Itu juga cara menghindari amarah. Perbanyak sebut asma Allah. Ya, itu untuk menghindari amarah. Begitu kita tersinggung dengan kata kalimat yang menyakiti perasaan, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah ini dia, meminta perlindungan dari Allah. Kemudian yang kedua, cara menghindarinya adalah diam dan jaga lisan kita. Jika kalian marah maka diamlah. Nah, diam itu emas. Nah itu dia. Ini kan ada istilah diam adalah emas. Nah itu dia. Kita jaga. Meskipun kita dihina, diiniin, cukup diam. Nah, cukup diam. Kenapa? Karena memang Allah katakan seperti itu. Diam dan jaga lisan. Ini juga cara menghindari amarah. Jika kalian marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Apabila kalian marah, dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian yang keempat, cara menghindari amarah adalah berwuduk atau mandi. Ya, sesungguhnya marah itu dari setan. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu bisa dipadamkan hanya dengan air. Nah, jadi apabila kalian marah, maka hendaklah dia berwuduk. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya, jelas ya nak ya. Jadi kita hindari yang ketiga tadi. Kita hindari yang ketiga tadi. Yang pertama itu adalah minuman keras atau khamar, kemudian yang kedua judi, ya, dan yang terakhir adalah pertengkaran. Karena ketiga bahagian ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan terkait tentang penjelasan materi kita pada hari ini. Ya, jelas ya Nak ya. Ya mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Jadi ini nanti Bapak bagikan, kemudian dibaca-baca, dipahami lagi, ya, agar lebih kita dijauhkan dari yang ketiga tadi. Ya Nak ya, oke baik. Setelah ini kamu Bapak kasih tugas. Tugasnya sama seperti materi sebelumnya, yaitu diskusi kelompok. Silakan anak-anak kami diskusi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Ya, kelompoknya sama aja seperti kelompok yang kemarin. Sama, karena sudah ada nama-namanya. Nanti apa tugasnya? Yang pertama, silakan buat rangkuman. Ya, dirangkum yang materi yang Bapak sampaikan atau ringkasan dari materi kita hari ini itu apa, ya. Kemudian yang kedua nanti dibuatkan di situ, diuraikan jenis minuman keras apa-apa aja. Kalau mau ditambahin boleh. Tadi sudah Bapak kasih tunjuk gambarnya. Boleh ditambahin, ya. Boleh ditambahin. Kemudian judi diuraikan jenisnya, boleh juga ditambahin. Kemudian pertengkaran, nah, juga boleh ditambahin dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Ya, seperti biasa, nanti hasil diskusi ini dikumpulkan sama masing-masing ketua kelompok dan nanti Bapak akan nilai, nanti hasilnya Bapak akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi tolong diskusi kelompok ini dikerjakan. Yang nggak ngerjakan nanti itu yang jelas pasti nggak ada nilainya. Ya, kemudian yang terakhir adalah pesan ya, pesan dan motivasi Bapak untuk kalian ya. Jadi Bapak berpesan ya, ini untuk memotivasi aja, jangan tenggelamkan masa depanmu karena miras. Jangan tenggelamkan masa depanmu karena judi. Dan jangan tenggelamkan masa depanmu karena pertengkaran. Kalian semuanya, kamu adalah generasi masa depan. Kalian adalah penerus-penerus generasi masa depan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa apa yang sudah Bapak sampaikan dicermati dan dikerjakan di dalam tugas diskusi kelompok. Sekian dan terima kasih. Salam hangat dari saya. Sehat selalu buat kalian semua. Bapak tutup dan yuk kita tutup juga sama-sama dengan doa. Ya, silakan kita tutup dengan doa. Doa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.